Jadi alumni-alumni kita khususnya yang di Parabe ini, itu ternyata mereka mendapat perhatian khusus dari guru-guru di Al-Azhar. Kenapa dapat perhatian khusus? Karena alumni-alumni kita di sana tuh pada rajin semua. Masya Allah, pada rajin-rajin loh. Jadi kalau ditanya kamu dari mana? Dari Indonesia misalnya, dari Padang, pasti bisa ditebak, oh dari Parabe ya gitu. Dan kalau disebut alumni-alumni kita itu masyayikh atau guru-guru di Al-Azhar tuh rata-rata pada kenal gitu. Semisal nanti dalam satu masa UK itu mayoritasnya adalah Muslim, gimana tanggapan saudara gitu kan? Beliau bilang bahwa itu satu hal yang patut kita bangga gitu. Artinya mereka juga melihat ketika Islam jadi penduduk mayoritas itu bukan sesuatu hal yang kayak bikin jelek nama Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi Santris PLV. Naila, kamu tau gak sih kalau suatu saat nanti aku ingin loh ikut program beasiswa ke luar negeri. Tapi Sila, ke luar negeri itu kan susah dan butuh biaya yang banyak. Ih, kamu gak tahu aja sih. Sekolah kita, Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabe, udah mencetak rekor loh tahun ini. Tahun kemarin deh. Emang rekor apaan? Dari Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabe, ada 3 orang yang diutus buat program beasiswa ke luar negeri loh. Iya, serius? Iya, masa kamu gak tahu sih? Oh iya, aku tahu. Oleh karena itu, kali ini kita sudah bersama Ustadz Wahyudi Rahman selaku dosen Ma'had Ali Sumatera Tawali Parabe dan Kak Iga Fitri Amiga selaku Mahasantri Akhir Ma'had Ali Sumatera Tawali Parabe. Assalamualaikum Uswah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana perasaan Uswah dan Kak Iga setelah kembali dari luar negeri nih? Gimana ya? Nggak bisa digambarkan deh, nggak bisa diungkapin. Apalagi Uswah udah sering gak sih Uswah? Wah, enggak juga. Masya Allah, enggak juga. Jadi beasiswa apa nih yang Kak Iga dan Uswah ikuti pada tahun kemarin? Mungkin Kak Iga duluan deh jawab. Boleh. Beasiswa yang kita ikuti kemarin itu dirancang oleh Kemenak. Jadi Kemenak punya program namanya Beasiswa Indonesia Bangkit. Kemenak itu apa Kak Iga? Ntar nggak tahu mereka. Oh iya. Kementerian Agama. Oke. Kementerian Agama punya program beasiswa namanya Beasiswa Indonesia Bangkit. Nah, dalam yang kami ikutin kemarin itu biasanya ada di antara Beasiswa Indonesia Bangkit itu ada juga namanya Dana Abadi Pesantren. Nah, di tahun 2024 kemarin melalui Dana Abadi Pesantren bekerja sama dengan LPDP itu launching ada 5 program, di antaranya yang Uswah ikuti sama yang Ana ikuti gitu. Kalau yang Ana ikuti kemarin nama beasiswanya Santri International Fellowship ke Coventry University. Kalau yang Uswah kemarin apa Uswah? Studi kepengarangan turas, jadi ke Mesir. Jadi Kementerian Agama tuh membuat semacam beasiswa pelatihan singkat, kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung negaranya. Nanti dipilih se-Indonesia paling cuma 20. Kak Iga kemarin berapa Kak Iga? 20. 20. Jadi ya. se-Indonesia 20. Uswah juga se-Indonesia 20 gitu kan. Jadi kita daftar, terus ntar dipilih. Nah, kalau Kak Iga nih ke Inggris, kalau Uswah ke Mesir. Alhamdulillah. Keren ya. Alhamdulillah. Jadi Uswah, dari mana sih dapat info tentang beasiswa ini? Atau ada yang menawarkan nggak kepada Uswah atau Kak Iga gitu tentang beasiswa ini? Kalau menawarkan enggak sih kayaknya, cuman memang ketika Kemenak merilis info itu langsung di-share di grup-grup. Jadi grup-grup pondok, grup-grup universitas, Ma'had Ali, itu langsung dapat info kita. Nah, jadi diinfokan seperti itu, lalu kita lihat juga di medsosnya juga lagi waktu itu booming-boomingnya lagi infonya gitu. Maka kita ikutin, kita share juga lah ke mahasantri begitu. Kemarin ada 4 dan alhamdulillah kita di Ma'had Ali dapat 3. 3 ya. 3 alhamdulillah. Kak Iga ke Inggrisnya hebat, masya Allah. Masya Allah. Masya Allah.
Tadi Ustaz bilang medsosnya apa Ustaz? Mana tahu kami juga bisa cari-cari buat kami besoknya. Iya. Lihat aja di link IG-nya, di link IG Kemenak ada Kementerian Agama. Kemudian kemarin apa FPDP ya kayak? Di BIB Kemenak. BIB Beasiswa Indonesia Bangkit Kemenak. Buat SMA juga ada tuh kayaknya. Dari 5 yang kemarin bisa kita bilang untuk golongan junior gitu ya. Nah, itu di beasiswa yang Anda ikuti. Jadi mulai dari santri, mahasantri atau alumni dari pondok pesantren, guru, dosen, pokoknya dia basisnya dari pondok pesantren itu bisa ikut. Bisa nih sila ikut kita. Nanti bisa. Saingannya sangat ketat ini. Se-Indonesia. Keren sih Dia kalau memang jatah kita akan dapat juga kok. Insya Allah. Tapi nggak mungkin tanpa usaha, tanpa yang kayak pelongo dapat. Pasti ada cara-caranya. Apa sih tips and triknya Uswah sama Kak Iga? Uswah dulu deh. Kalau tips dan triknya pertama tentu kita harus melengkapi persyaratannya. Persyaratannya nggak sulit kok. Ijazah, kemudian surat-surat keterangan yang bisa kita urus nggak sulit. Kemudian paling nanti di seleksi berkas, habis itu baru wawancara. Nah memang yang lebih berat itu di wawancara. Kalau kita yang ke negeri Timur Tengah wawancaranya full bahasa Arab. Kalau yang Kak Iga kemarin wawancaranya Kak Iga bahasa Inggris ya? Ada 3 sesi. Kalau yang Santri International Fellowship atau SIF gitu ya. SIF itu ada 3 sesi. Sesi pertama dibuka dengan pembahasan esai. Nah kan di samping berkas yang Uswah bilang tadi, kalau yang SIF itu kita diminta bikin esai. Jadi yang mewawancara bertanya tentang esai itu. Terus sepulang dari UK nanti apa nih program ditawarkan ke Kemenak apa gitu. Nah setelah itu kita dikasih sepenggal teks gitu, terus diminta sama pewawancaranya untuk misalnya kayak menjelaskan ulang teks itu dengan narasi kita. Terus juga karena ini basicnya dari pondok pesantren gitu, nggak tahu apa korelasinya, tapi dikasih sepenggal ya sekitar 1 paragraf dari kitab Fathul Mu'in kalau nggak salah di bab jihad. Nah itu diminta baca di Arab ya kayak kita di pondok lah gitu. Merasa jadi lomba gitu ya. Walaupun ke Inggris gitu kan. Wow, keren. Itu dari semua sesi wawancara kayaknya dipikir-pikir kayak nggak masuk akal, tapi secara basisnya ya nggak ada masalah sebenarnya. Mungkin itu jadi pembuktian kalau memang santri. Memang dari pondok. Memang dari pondok. Oke, Kak Iga sebelumnya udah pernah ke luar negeri, Kak? Belum, ini pertama kali. Pertama kali langsung beasiswa sih. Keren. Jadi karena pertama kali nih Kak Iga, apa aja sih persiapan Kak Iga buat berangkat ke sana? Persiapan mulai dari fisik ya. Gak tahu kenapa tapi beberapa hari menjelang keberangkatan itu sempat demam. Atau mungkin tubuhnya mulai nih bentar lagi udah dapat ini gitu kan. Ya kan kebetulan waktu itu di UK lagi sampai sekarang mungkin masih musim dingin ya, musim dingin gitu. Dan mungkin makin kaget bahkan sebelum berangkat 5 hari sebelum keberangkatan itu di wilayah Coventry, Birmingham, London itu udah mulai turun salju dan ekspektasinya sampai di sana kan dapetin salju, sampai pulang kami nggak dapetin salju sama sekali. Tapi ya mau gimana gitu ya kan. Itu dari segi fisik ya, untuk tamengnya ya kita persiapin obat-obat gitu karena nggak ada yang tahu gitu kan kondisi di sana apakah sesuai dengan tubuh apa enggak, apalagi pertama kali gitu kan. Di samping itu juga persiapan dari pakaian ya, karena sangat jauh gitu perbandingan suhu di Indonesia dengan UK, apalagi di musim dingin. Memang ada beberapa waktu yang sanggup tahan gitu, cukup pakai baju biasa dengan ya outer ataupun jaket biasa bisa tahan, tapi seringnya nggak tahan gitu karena memang suhunya bisa terakhir itu ada ngedapetin -2 tapi terasa seperti -9. Masya Allah. Ya nggak pernah banget dapetin suhu berasa tinggal di kulkas gak sih? Emangnya pernah tinggal di kulkas? Coba-cobain aja waktu kecil. Apalagi ya,
Mungkin dari yang agak ini nggak tahu. Uswa waktu di Mesir. Mesir juga untuk sih. Logistik gimana Uswa? Kalau Mesir kemarin tuh sebenarnya juga mau masuk musim dingin. Jadi Mesir tuh orang nyangka kan panas terus, padahal enggak. Ada musim dinginnya juga. Cuman enggak sampai -2 sih, sampai cuma 9 derajat lah, tapi cukup dingin. Terus kalau masalah logistik, karena alhamdulillah kita tuh beasiswanya full ditanggung oleh negara, jadi cuma bawa badan sama baju-baju aja gitu. Jadi untuk makan makanan itu dikasih uang sama negara buat belanja di sana. Ya cukup lah alhamdulillah. Kak Iga nih kayaknya yang lebih banyak dapat uang jajannya. Aduh, insyaallah. Jadi Uswa sebelumnya udah juga pernah ke Mesir kan Uswa? Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. jadi gimana rasanya Uswa? Ada nggak perbedaan dari tahun ke tahun di Mesir Uswa? Beda sih, beda. Alhamdulillah Uswa kan udah pernah kuliah juga di Mesir dulu 2012 sampai 2016. Terus 2020 juga ke sana lagi buat nganter anak-anak Parabe yang mau lanjut S1 di situ. Terus kemarin datang, tapi setiap datang tuh serasa ada aja gitu yang baru. Ada aja gitu yang baru. Yang Ya, paling semoga. mencolok apa sih Usah? Yang paling mencolok tuh paling jumlah mahasiswa kita di sana tuh udah banyak kali. Membludak Membludak. Serasa di Indo. Serasa di Indo bener. Terus kalau dulu di Azhar tuh kan, kalau di Masjid Azhar tuh cuma kita tuh sedikit gitu ya. Sekarang tuh apalagi ada umroh plus Mesir gitu kan, umroh plus Turki. Jadi orang-orang tuh banyak yang datang. Ibu-ibu pakai mukena, bapak-bapak pakai sarungan, itu banyak. Udah kayak di pasar atas aja. Kalau Kak Iga kan tuh pertama kali kan Kak. Jadi pasti ada culture shock gitu Kak tiba di sana. Apa sih yang Kak rasakan di sana ketika tiba di sana Kak? Kalau yang pertama kali nyampe tuh suhu ya, itu jelas. Ya, suhu Karena ya. emang berbanding terbalik banget gitu ya. Suhu kedua dari segi makanan. Pas nyampe itu pas jam makan siang. Jadi walaupun ada beberapa kali lunch itu yang disiapin gitu sama masyarakat Indonesia sana, tapi tetap aja rasa atau bumbunya tuh kayak beda gitu. Jadi kayak walaupun makannya judulnya makanan Indonesia, tapi kayak rasa-rasa Eropa gitu. Rasanya tak lagi sama ya. Aduh. Kak Iga udah pernah ke Alahan Panjang Kak? Belum. Soalnya banyak orang yang bilang Alahan Panjang Swissnya Indonesia. Oh, Iya benar ya. sih, benar. Dinginnya ya benar. berarti dalam waktu dekat harus ke sana gitu ya, Sah. Biar Ya, tahu nih mana tahu. bedanya Boleh. arahan versus Mana tahu, Yudi, apa bedanya? Ntar Bener kita nggak gitu diajak Kaira dinginnya ke gitu sana. ya? Waduh. Kaira aja Ustaz. Gak apa, Naila juga lah. Masa gak dibawa? Terus itu tadi perubahan. Terus selama menjalankan program beasiswa pasti ada kejadian-kejadian yang benar-benar tercantol di kepala Uswa sama Kak Iga. Kalau Uswa, apa sih pengalaman berkesan yang Uswa dapatkan selama menjalankan program beasiswa tersebut? Apa ya, pertama mungkin selama menjalani program alhamdulillah sehat terus kan kita belajar ya di sana ya, belajar lagi. Itu saya kan belajar setiap Minggu, Senin, Selasa. Itu dosen-dosen yang masuk tuh sangat perhatian kali dengan kita dan sangat benar-benar ngasih ilmu yang banyak. Terus kalau di luar program yang sangat berkesan paling gitu. Jadi alumni-alumni kita khususnya yang di Parabe ini, itu ternyata mereka mendapat perhatian khusus dari guru-guru di Al-Azhar. Kenapa dapat perhatian khusus? Karena alumni-alumni kita di sana tuh pada rajin semua. Masya Allah, pada rajin-rajin loh. Jadi kalau ditanya kamu dari mana? Dari Indonesia misalnya, dari Padang, pasti bisa ditebak, dari Parabe ya gitu. Dan kalau disebut alumni-alumni kita itu masyayikh atau guru-guru di Al-Azhar tuh rata-rata pada kenal gitu. Masya Allah. Dan bahkan Ustadz ketemu beberapa orang yang bisa dibilang jadi asistennya atau tangan kanannya syekh yang terkenal di situ. Langsung dekat sama Syekh ya Iya gitu. benar. Jadi kayak wah ngerasa bangga juga gitu kan. udah dapat privilege Iya, ya. serius. Makanya anak-anak Parabe kalau kuliah di Mesir dan ya istiqomah belajar, mau dibimbing senior-seniornya itu mah Masya Allah, para masyayikh, para guru-guru tuh udah pada kenal. Jadi lebih gampang gitu berinteraksinya. Iya tentu, gimana pun kalau udah kenal tuh kan lebih akrab. Iya. Kalau Kak Iga gimana nih?
Apa ya? Pertama karena memang dalam rangka interfaith ya, kita melihat sisi interfaith di UK itu seperti apa. Interfaith Kak, ini, interfaith itu apa Kak? Iya, bahasanya gak asing. interfaith itu hubungan antar agama. Oh. Jadi kita melihat kan UK sama ya. Ya dimanapun agama itu pasti nggak cuma satu gitu. Pasti ada agama ini, agama itu. Nah, fun fact, masyarakat Muslim di sana juga nggak sedikit gitu. Dan dari pemateri nyampein bahwa pertumbuhan pemeluk agama Islam itu atau Muslim itu dari tahun ke tahun selalu meningkat. Ya, salah satu hal yang bisa kita syukuri ya, maksudnya kita bangga juga gitu ya. Jadi Muslim, nah di tempat yang dominannya itu nonis, bahkan orang yang tidak punya kepercayaan sama sekali gitu. Ya, dalam kondisi sekarang itu UK yang memegang posisi pertama itu orang yang tidak punya keyakinan gitu. Nah, Islam itu ada di posisi ketiga setelah Kristen. Jadi dari tahun ke tahun selalu meningkat. Dan sempat waktu itu kami tanyain gitu kan sama pemateri yang beliau ini Kristen gitu. Semisal nanti dalam satu masa UK itu mayoritasnya adalah Muslim, gimana tanggapan saudara gitu kan? Beliau bilang bahwa itu satu hal yang patut kita bangga gitu. Artinya mereka juga melihat ketika Islam jadi penduduk mayoritas itu bukan sesuatu hal yang kayak bikin jelek nama Eropa. Karena pada saat Islamophobia itu kan melihat bahwa ketika Islam itu mencolok kan agak nggak enak gitu ya, tadi dipertentangkan, dipermasalahkan atau gimana. Tapi kebanyakan dari pemateri saat kami tanyakan kalau misalkan Islam nih jadi mayoritas gimana gitu kan, ya nggak apa-apa, itu satu hal yang bisa kita bangga gitu. Itu pertama terkait eksistensi Muslim di sana. Kedua, dari tanggapan pemateri, terus orang-orang yang ada di sekitar kami selama program itu gitu. Mereka sangat menghargai keberadaan kita sebagai Muslim. Kalau udah dekat waktu sholat itu udah masuk tuh. Kita break dulu, kita sholat dulu lah kalian gitu. Diberi waktu ya, dikasih waktu. Jadi kalau misal agak prejudice gitu sama program Santi International Fellowship kok ke Eropa gitu kan. Justru mereka, kita melihat dari segi sosialnya ya, mereka menghargai keberadaan kita sebagai Muslim. Ya, Muslim kita perlu sholat, kita maksudnya apalagi dengan musim dingin, waktu sholat tuh sangat singkat gitu. Lengah dikit, pindah waktu sholat gitu kan. Jadi emang mereka sangat menghargai keberadaan kita itu. Di samping itu juga mungkin dari segi hal yang lain ya kurang lebih itu ya, rasa hormat dan respectnya mereka gitu ke kita. Tapi ada satu yang menarik. Di pekan kedua, Sabtu dan Ahad waktu itu memang tidak ada jadwal yang dikhususkan di kelas. Jadi memang dikasih reflection day dan reading day. Jadi untuk melengkapi ataupun menyelesaikan jurnal yang diminta sama Kementerian Agama. Terus entah ada yang harus diselesaikan, materi dan tugas yang dikasih sama pemateri gitu. Jadi 2 hari itu kosong. Kami tuh kayak bikin kesepakatan gitu. Ini kan kita karena 3 pekan memang full materi gitu ya. Jadi nggak bisa kemana-mana yang di luar daripada lokasi materi itu. Jadi kita tuh bersepakat. Jadi ada yang arah ke Liverpool dan Manchester. Terus ada juga yang ke arah London sama satu lagi Ana lupa daerahnya apa, tapi masih sekitaran Coventry. Jadi mencar nih, ada yang arah Liverpool, Manchester, terus sama ke London. Ana pilih ke London karena mempertimbangkan untuk di pekan ketiga itu memang kegiatan full di London, tapi memang benar-benar full, jadi nggak bisa cari celah pengen jalan-jalan kemana gitu. Jadi memperkirakan kayak ke Big Ben, terus ke Tower Bridge atau ke yang lokasi yang lain yang ikonik gitu ya. Kayaknya nggak sempat gitu, makanya ikutlah ke rombongan London ini gitu.
Awalnya itu ada berlima apa bertujuh, tapi karena badai, kayak namanya waktu itu badai darah. Jadi badai darah itu sampai kita jalan pun nggak perlu pakai energi, dibantu jalan sama angin gitu. Oh, berarti kencang kali anginnya, Iya, Kak. sangat kencang. Baru dengar nih Kak. Iya. Nah, Anda juga baru dengar waktu di situ. Mungkin kalau nggak kejadian nggak sampai dengar istilah badai darah itu. Jadi badai darah, terus ya jalan tuh kita nggak perlu effort banget gitu. Jadi jalannya dibantu sama angin, dan itu rasanya dari segi musim yang sangat berkesan. Dan karena cuma pergi bertiga, bahkan hampir nggak jadi balik ke Coventry karena trip dari London ke Coventry itu cancel. Iya, karena cuaca yang buruk, Kak. Tapi enak loh, kalau jalan dibantu angin tuh enak, nggak perlu effort, sambil tidur bisa itu. Kalau sesuai arah angin itu, kalau melawan arah angin, ya nasib. balik-balik. Yang dari tadi Uswa ceritain sama Kak Iga itu kan yang Uswa dapetin sama Kak Iga dapetin. Nah, kalau yang baliknya gitu, yang Uswa berikan sama orang-orang di sana, sama Kak Iga berikan apa sih? Dulu deh. Kalau diberikan apa ya? Karena kita kan ke sana belajar, kita di sana tuh ngambil ilmunya. Apalagi masya Allah kalau Mesir tuh kan negeri yang penuh berkah ya. Keilmuannya banyak di situ, masyaikhnya, guru-gurunya banyak. Kemudian juga jangankan yang hidup, yang mati aja wali-wali banyak di situ kan. Kuburan para ulama banyak. Jadi Uswa kalau kemarin itu memang fokus untuk belajar, kemudian ketemu guru-guru, ziarah ke makam para ulama. Ini kalau dibilang memberi nggak ada sih, paling cuma kemarin tuh alhamdulillah yang kita kan alumni Parabe di Mesir tuh sekarang lagi solid kali itu alhamdulillah. Ntar di follow itu akunnya Imasta Mesir namanya itu. Udah di follow kan. Nah itu kan mereka rajin ngumpul, solid banget gitu. Jadi ketika Uswa baru datang dibikin acara, terus ramah tamah, ngobrol-ngobrol santai, paling itu sih yang diberikan ya kalau dimaksud berikan. Cuman kebanyakan memang Uswa sana tuh belajar, ngambil ilmu, ziarah, kemudian ya ada waktu kosong pergi jalan lah gitu kan. Bisa jalan-jalan Kak Iga. Kalau Kak Iga kalau lebih sama ya dengan Uswa, karena nggak tahu nih tingkat kepadatannya apakah yang kami lebih padat daripada Uswa, juga kurang tahu. Tapi dari segi sikap ya, Indonesia kita sangat tahu lah, Indonesia itu sangat terkenal dengan ramah tamahnya, sopan santunnya gitu. Mungkin nggak hanya anak pribadi gitu, tapi teman-teman dari SIF juga melakukan hal yang sama gitu. Kita sama tahu bahwa UK ataupun negara Eropa itu ya, negara-negara yang sudah maju gitu ya, mereka bukannya ansos sih, tapi kayak lebih apa ya, individualis. Iya, individualis gitu. Jadi ya saya kamu gitu. Tapi beda kan sama kita orang Indonesia ya gitu. Kalau Indonesia kan kayak ketemu orang asing rasanya kayak pengen kenalan gitu kan. Ya tapi nggak sampai tahap itu juga. Ya kalau misalkan kayak ada orang tua yang perlu seat prioritas itu, kita persilahkan mereka gitu aja sih. Berarti tetap peduli ya meskipun individualis ya. Tinggi. Kitanya yang peduli ya. Merekanya juga seperti itu, tapi rasanya beda, ada yang beda gitu. Kepedulian kita dari apa ya? Cara mengungkapkan kepeduliannya sama mereka yang latar belakangnya individualis gitu. Tempatnya aja beda, apalagi sikapnya. Oke, Kak Iga dan Uswa. Jadi menurut Kak Iga dulu nih, apa sih nilai-nilai yang bisa diberikan kayak disematkan kepada santri agar mereka bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya tanpa dengan adanya program ini pun, siapapun nanti yang datang ke Parabe itu bisa lihat di depan kita di gerbang itu ada core value ya. Emang core value dari Tawalib itu memang benar-benar itu tuh yang mesti ada sama santri Parabe. Itu sih kalau dari Ana. Kalau Ustaz sebenarnya gini, mungkin kita tuh sebagai santri, walaupun Uswa sekarang udah jadi dosen juga ya, tapi sekali santri tetap santri. Bahwa jangan pernah merasa kalau kita santri itu kita kolot, kita terbelakang, kita ketinggalan dari yang lain. Nggak. Justru jadi santri itu punya nilai lebih yang sangat banyak.
kita paham agama insya Allah karena diajarin. Kemudian kita juga tahu ilmu dunia, apalagi di Parabe kan. Kita tahu Parabe kurikulumnya kurikulum terpadat sedunia deh kayaknya. Ya, benar sekali. Belajar umumnya juga, kemudian kitabnya juga. belajar kitabnya juga Di gitu. Parabe seminggu 8 hari Yus. Masya Allah. Gak ada libur ya. Enggak ada. Kalau kata orang hari libur Parabe cuma hari kiamat kayaknya deh. Mungkin. Jadi maksudnya gini, bahwa keilmuan kita di Parabe itu sudah sangat mumpuni. Jadi jangan merasa minder sama yang lain. Kemudian untuk terkait peluang-peluang itu sebenarnya banyak sekali, banyak. Baik yang program beasiswa Indonesia Bangkit dari Kemenak sekarang, kemudian juga nanti banyak itu kayak pertukaran pelajar. Dan setahu Uswa banyak loh alumni-alumni kita tuh yang ada yang pergi ke Turki, ada yang kemana-mana lah gitu. Yang Di mana-mana di dunia ini ada Iya, anak Parabe. ada. Nah Masya ini Allah. yang penting tuh jangan sampai patah semangat dan merasa minder. Sering-sering nanya, sering-sering bergaul sama orang-orang yang punya banyak informasi. Ntar kita dapat informasi ya kita berusaha untuk melengkapinya. Moga-moga tahun ini kalau dibuka lagi programnya yang dari santri bisa lah ikut. Amin. Amin. Kita lagi sih lah. Insyaallah. Amin. Semoga. Amin amin insyaallah. Nah, jadi Sobat Santri, gak susah kok buat pergi mendapatkan beasiswa ke luar negeri, asalkan kita terus berusaha untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Contohnya Uswah dan Kak Iga aja bisa nih dari Iya. pondok pesantren lolos beasiswa ke luar negeri. Masa santri nggak akan bisa? Kayaknya udah panjang nih topik pembahasan kita Iya. pada kesempatan kali Siap, ini. siap. Terima kasih Kak Ika dan Uswa sudah Sama-sama. menemani kami kali ini. Sama-sama. Pokoknya tetap semangat. Ya, amin. Semangat, semangat. Iya. Oke Sobat Santri, demikian podcast kita hari ini. Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe. Dan terus dukung kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.